Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, sekarang aku mau bahas tentang harga Bitcoin yang lagi melambung tinggi nih teman-teman. Ada apa sih gerangan? Keep going on watching. Yuk, hayu! Oke teman-teman, di tengah maraknya perang antara Ukraina versus Rusia ini tidak hanya memberikan dampak kepada kedua negara tersebut, tetapi berdampak besar juga untuk negara-negara lainnya. Karena seperti apa yang telah aku jelasin di video sebelumnya, perang kedua negara ini tuh berdampak juga kepada pasar global ya, tidak hanya saham, tapi cryptocurrency pun terimbas sama ya. Nah teman-teman, akibat dari situasi kemarin Ukraina dan Rusia ini memanas, nah harga-harga Bitcoin dan kawan-kawannya itu jatuh teman-teman ya. Ibaratnya ada di zona merah, sangat kelabu gitu ya pasar aset kriptonya. Ya, jadi kemarin tuh diprediksikan harga Bitcoin tuh bakal sampai level 30.000 gitu. Dan kripto-kripto yang lain seperti Cardano, Solana, Ethereum, dan lain sebagainya pun sama turun pada ambles gitu. Nah, katanya dikutip dari artikel ini, kompas.com, bahwa hal tersebut itu terjadi karena sanksi AS ke Rusia. Nah, penurunan harga aset kriptonya itu tidak lepas dari deretan sanksi yang diberikan oleh Presiden AS, Joe Biden, kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Nah, selain itu juga, Biden ini bereaksi terhadap operasi militer Rusia dengan mengumumkan beberapa putaran sanksi terhadap bank-bank besar Rusia dan juga utang negara Rusia ya. Nah, sanksi tersebut itu dilakukan oleh AS beserta dengan sekutunya dengan mengeluarkan bank-bank besar Rusia dari sistem pembayaran internasional seperti SWIFT dan pembekuan akses bank sentral Rusia ke cadangan mata uang asing. Menurut Michael Mortz, beliau mengungkapkan bahwa volatilitas harga Bitcoin ini cukup ekstrim ya teman-teman, mematahkan narasi bahwa Bitcoin ini sebagai aset safe haven gitu, yang mana umumnya menjadi pelarian para investor saat terjadinya ketidakpastian global. Berbeda dengan indeks saham utama, karena Bitcoin belum benar-benar mencatat titik terendah yang lebih rendah di minggu kemarin berarti ya teman-teman. Nah, detail kecil ini bisa menjadi sangat penting dalam hal pembicaraan seputar Bitcoin sebagai aset safe haven. Nah, dimulai dari hari kemarin itu harga Bitcoin dan kawan-kawan itu melonjak tinggi ya pada perdagangan di Selasa pagi tuh dimulainya 1 Maret 2022. Nah, lonjakan harganya itu bahkan Bitcoin mencapai kenaikan 13,6% loh teman-teman dilihat dalam 7 hari perdagangan. Nah, sedangkan Ethereum juga naik hingga 10,23% dan koin-koin lain pun naiknya cukup besar gitu teman-teman ya. Dikutip dari pemberitaan Forbes, di sini David Carlisle mengatakan saat berbagai negara di dunia memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, Rusia diperkirakan akan menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi tersebut, meskipun kemungkinan berhasilnya cukup kecil. Nah, Carlisle juga mengungkapkan bahwa meskipun pertukaran aset kripto di AS, Eropa, dan Asia akan menghentikan hampir semua transaksi dengan Rusia, masih ada beberapa opsi yang bisa memfasilitasi aktivitas tersebut, seperti layanan dari SUEX dan Chatex yang tahun lalu itu telah memfasilitasi lebih dari 350 juta dolar AS dalam transaksi kripto untuk para kriminal di Rusia. Jadi bisa dikatakan tidak diragukan lagi, Rusia akan melakukan upaya untuk menggunakan kripto dalam membantu meminimalkan dampak sanksi. Nah, salah satu pejabat keuangannya juga sempat mengatakan bahwa transaksi Rusia melalui kripto tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah uang yang harus dipindahkan oleh pemerintah Rusia akan jauh lebih besar. Dengan sektor perbankan senilai 1,4 triliun dolar AS, tidak mungkin Rusia dapat menggunakan kripto sendirian untuk menghindari efek sanksi sepenuhnya. Jadi bisa dibilang
Itulah perkembangan harga uang kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawan yang pada Selasa kemarin 1 Maret 2022 itu melonjak dan melambung tinggi. Oke teman-teman, di akhir video ini aku bakal tarik garis kesimpulannya nih. Nah, sebelumnya negara Rusia ini melarang Bitcoin loh teman-teman. Nah, bahkan dari pihak Rusia ini bakalan menciptakan sebuah mata uang digital yang berasal dari mata uang negaranya sendiri, yang bisa dibilang akan mengesampingkan Bitcoin dan kawan-kawannya gitu. Tetapi setelah terjadinya perang dengan Ukraina, ibaratnya kan masing-masing negara memiliki kekuatan dan blokadenya masing-masing ya. Seperti contohnya ini Ukraina kan di belakangnya itu ada pasukan dari AS gitu ya teman-teman. Ada dukungan dari Amerika Serikat karena kan merupakan bagian dari NATO. Nah, ibaratnya di sini juga pasti Amerika Serikat tidak hanya diam membantu Ukraina. Nah, mereka membantu Ukraina itu dengan memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksinya itu adalah pembekuan akses Bank Sentral Rusia ke cadangan mata uang asing. Jadi ibaratnya berkaitan dengan faktor finansial negara gitu ya teman-teman. Nah, di sini Rusia kan kalau misalkan ibaratnya tidak ada akses untuk transaksi gitu ya. Itu kan agak sulit juga gitu kan sebuah negara. Nah, jadi di sini Rusia berpikir bahwa mungkin salah satu jalan keluarnya adalah dengan menggunakan fasilitas dari cryptocurrency. Nah, itu dia teman-teman, kenapa Bitcoin dan kawan-kawan harganya kembali melambung tinggi. Karena banyak dari bangsa Rusia dan negaranya itu menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi sekarang ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Delvia Pratami karena partisipasi kalian sangat berharga. Dan tetap do your own research karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Thank you for watching. Bye-bye.